Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Siti Nurrohmah, calon guru penggerak angkatan 9. Saya mengajar di SMAN 1 Soreang, Kabupaten Bandung. Pada modul 1.4 ini, saya akan melakukan diseminasi aksi nyata budaya positif di sekolah. Adapun pendahuluan kegiatan ini adalah dalam analogi petani yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu menekankan pentingnya lingkungan dalam mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Begitu juga dengan anak. Lingkungan yang baik dan mendukung akan membantu anak tumbuh dan berkembang dengan optimal. Oleh karena itu, pendidik harus menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung untuk anak-anak, di mana mereka dapat merasa aman, nyaman, dan termotivasi untuk belajar. Tujuan dari aksi nyata modul 1.4 ini adalah aksi nyata budaya positif ini bertujuan menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Lini masa dalam kegiatan ini adalah yang pertama, bersama rekan calon guru penggerak yang lain menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru lainnya. Kedua, berkolaborasi dan berkoordinasi dengan wali kelas yang lain untuk membuat keyakinan kelas masing-masing. Ketiga, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang sudah dibuat. Keempat, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman budaya positif dan segitiga restitusi. Tolak ukur dalam kegiatan ini adalah siswa dapat melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dengan kesadaran diri dan penuh tanggung jawab, serta terwujudnya kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam diri siswa sehingga tercermin karakter profil pelajar Pancasila. Tolak ukurnya adalah yang pertama, rencana perbaikan. Kedua, mengevaluasi kesepakatan yang telah dibuat secara berkala. Ketiga, menempatkan diri pada posisi kontrol manajer secara konsisten dan berkelanjutan. Keempat, menerapkan segitiga restitusi pada setiap masalah yang ada. Kelima, berkolaborasi dengan semua pihak demi terwujudnya budaya positif. Adapun harapan dalam kegiatan ini adalah harapan saya, semoga penerapan budaya positif ini dapat terwujud, baik di lingkungan sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat agar tercipta suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Materi yang akan disampaikan pada acara diseminasi budaya positif ini adalah yang pertama, disiplin positif. Kedua, nilai-nilai kebajikan. Ketiga, teori motivasi perilaku manusia. Keempat, hukuman dan penghargaan. Kelima, keyakinan kelas. Keenam, kebutuhan dasar manusia. Ketujuh, 5 posisi kontrol. Dan kedelapan adalah segitiga restitusi. Berikut adalah tayangan aksi nyata diseminasi budaya positif modul 1.4. Sepakat ya. Nah, dengan adanya mendapatkan imbalan atau penghargaan, jadi justru itu peserta didik melakukan sesuatu itu hanya karena ingin mendapatkan sesuatu, jadi bukan karena dirinya sendiri. Ya, Bapak Ibu, jadi ini juga untuk kita memberikan hadiah atau imbalan itu, saya rasa itu kurang baik ya. Jadi di sini dalam penjelasannya, mereka akan melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah atau imbalan. Motivasi tersebut bersifat eksternal. Jadi nanti ketergantungan. Ketika saya tidak memberikan imbalan, nanti anak itu jangan mau ada guru rumah atau merek imbalan, ada imbalan pasti mau. Betul nggak Pak Sepan? Ya. Nah, di sini yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan mengakhiri diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Selanjutnya, Oke, di sini
perilaku manusia menurut Gary Gosden dalam bukunya, mereka melakukan suatu tindakan karena yakin melakukannya. Mereka ingin menjadi orang yang menerapkan nilai-nilai yang mereka yakini benar. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat internal. Jadi harus ada di dirinya sendiri kalau ingin melakukan sesuatu itu, gitu ya. Jadi bukan ada keterpaksaan atau ada yang lainnya. Nah, ini Bapak Ibu, bedanya hukuman sama konsekuensi itu kira-kira apa? Bulala apa? Bulala? Coba ini ada mikrofon Bulala, bisa? Bulala betul. Gimana Bulala? Ya, jadi kalau misalkan hukuman tuh bentuk dari gurunya kayak ngasih hukuman ke anaknya tanpa ada kesepakatan sama anaknya. Oke. Gitu. Jadi dikasihnya tuh kayak spontan di tempat gitu. Ya. Kalau misalkan konsekuensi itu udah ada kesepakatan sama anaknya sebelumnya, kayak contohnya misalkan kalau besok kamu telat lagi, kita ini ya ngerjain dikasih soal sama saya, Ya. kamu kerjain depan saya. Gitu. Oke, Bu bisa kasih contoh nggak Bu? Kira-kira kalau misalkan bentuk hukuman itu seperti apa? Kalau hukuman itu kayak Saya terlambat nih Bu, saya terlambat ya, terlambat masuk sekolah. misalkan dulu belajar Iya. terlambat ke sekolah, Iya. terus sama saya disuruh lari, misalkan Oke. keliling lapang kayak gitu. Oke, itu hukuman ya Bu ya. Kalau konsekuensi, Kalau konsekuensi itu misalkan kalau misalkan besok kamu terlambat, kamu kerjain soal ya, soal sama saya dikasih tapi kerjain di depan saya. oke, berarti sebelumnya ada perjanjian dulu ya, ada kesepakatan dulu ya kalau konsekuensi itu. Ya, paham nih Bapak Ibu ya? Ya, jadi bedanya hukuman dan konsekuensi itu seperti itu. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan ya. Coba di sini kira-kira siapa yang mau menjawab? Bapak Ibu boleh acungkan tangannya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Siapa yang mau bisa menjawab Bapak? Oke, Bu Sarah. Bu. Iya, betul. Karena apa? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini jelas hukuman ya. Jadi dari kalimatnya pun sangat jelas tadi karena terlambat hadir. Jadi bukan ada perjanjian dulu sebelumnya, kesepakatan dulu gitu. Oke, coba berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab? Mas Depan. Hukuman Kenapa hukuman Pak? itu kan berhubungan dengan tidak ada perjanjian. Oke, jadi dari kalimatnya juga paham ya Pak ya. Jadi angkat kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Oke, sekarang mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk apa Bapak Ibu? Pak, kenapa konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hah? Hukuman ya, masih hukuman ya. Oke. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis apa? Kenapa konsekuensi Pak? Bu? Ya? Karena bersangkutan ada memberi coretan yang dibuatnya di meja tulis ya. Karena kan sesuatu tindakan yang sudah dilakukan dan tahu itu ya, berarti kita harus tahu konsekuensinya. Kalau kita sudah mencoret meja berarti harus dihapus. Oke, paham ya Bapak Ibu ya? Nah, di sini lanjut dihukum penghargaan. Nah, penghargaan itu ternyata bisa merusak hubungan Bapak Ibu dan bisa berpengaruh jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, di sini ada ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Kira-kira benar itu ya Bapak Ibu? Ya, itu saya rasa sering sekali terjadi di sekolah. Ketika kita mengapresiasi anak yang mempunyai kemampuan lebih, terus akhirnya dapat respon yang tidak baik ternyata dari teman-temannya yang lainnya atau yang kurang gitu ya. Di sini pengaruhnya penghargaan efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Nah, itu juga pengaruh yang tadi Bapak Ibu ketika ada siswa yang diberi apresiasi karena nilainya bagus, itu pengaruhnya bakal jangka panjang atau jangka pendek Bapak Ibu? Hah? Jangka panjang pendek? Jangka apa yo? Panjang pendek? Hah?
ya jangka panjang ya mungkin bisa teringat terus pas ibu di rumah selalu IUI mengapresiasi IUI sedangkan aku enggak, itu bisa pengaruh pada iya betul ya. Nah lanjut nih Bapak Ibu. Nah di sini juga ada penghargaan penghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan misalnya dan ranking mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum gitu. Terus memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Nah, di sini juga ada penghargaan. Penghargaan mematikan kreativitas ternyata Bapak Ibu. Tadi udah kita bahas ya, katanya kalau kita melakukan sesuatu karena penghargaan karena hadiah itu pasti ujung-ujungnya ya hanya mengharapkan imbalan itu. Jadi bukan karena dirinya sendiri gitu ya. Nah, murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Ini sangat setuju sekali ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita akan membahas restitusi Bapak Ibu. Restitusi ini adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah dirinya sendiri gitu. Jadi kita jangan kita yang cari solusinya Bapak Ibu. Jadi biarkan anak yang punya masalah tersebut, anak tersebutlah yang mencari solusinya sendiri gitu. Jadi anak tersebut dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, lanjut. Di sini ada ciri-ciri restitusi. Ciri-ciri restitusi itu ada 10 Bapak Ibu. Yang pertama, restitusi ini bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Ya, jadi jangan anak itu bersalah akhirnya langsung, so kamu gimana? Kalau kamu salah, kamu nggak so kamu gimana? Nggak seperti itu, Bapak Ibu. Ya, jadi harus mereka akui dulu. Saya salahnya di mana ya, gitu. Nah, yang kedua, restitusi itu menuntun, Bapak Ibu. Jadi bukan menuntut anak harus bla 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 bla, gitu. Jadi kita harus menuntut. Kita melihat dalam diri dia, kenapa sih dia ada masalah ini? Apa sih cara-caranya gitu agar dia tidak melakukan kesalahan itu, gitu. Ya. Nah, di sini dia restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Ya, di sini juga restitusi adalah cara yang paling baik untuk menyelesaikan masalah. Dan ada lagi, Bapak Ibu, kata dari 10, restitusi itu fokus pada karakter, bukan pada tindakan Bapak Ibu. Ya, jadi kita bisa melihat karakter anak tersebut dalam menyelesaikan masalah itu bagaimana sih, gitu. Jadi bukan anak salah, akhirnya kita harus bertindak. Kamu harus lari ya 10 kali putaran, bukan. Ya, Bapak Ibu. Jadi kita harus menerangkan karakter. Kamu salah, kamu terlambat karena apa? Kesiangan. Coba kalau kesiangan berarti kamu harus bagaimana? Jadi biarkan kita harus terus menggali terus, gitu, menggali cara untuk menyelesaikan masalah tersebut, gitu. Nah, restitusi fokus pada solusi ini Bapak Ibu. Tadi yang sudah saya jelaskan ya. Jadi fokusnya pada solusi. Restitusi juga menguatkan. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dan yang terakhir, restitusi ini mencari kebutuhan dasar dan mendasari tindakan. Nah, itu ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Nah, sekarang lanjut materi budaya positif ini mengenai keyakinan kelas. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu penting tidak sih membuat keyakinan kelas? Penting? Kenapa penting Bapak Ibu? Ada yang bisa jelasin nggak? Kenapa? Bulala bisa kok? Bisa? Bulala? Mumpung bikin masih di bulala. Maka Bu? Ya, keyakinan kelas tuh penting ya dibuat, apalagi karena kalau misalkan kita buat keyakinan kelas itu berarti kita punya kesepakatan gitu sama murid gitu. Betul. Jadi kita tuh kesannya bukan menghukum, tapi emang kita tuh memiliki konsekuensi yang harus dilakuin ketika muridnya itu melanggar suatu kesalahan. Betul, ini Bapak Ibu fungsinya keyakinan kelas. Ya, jadi kita menghindari hukuman. Ya, jadi harus ada sesuatu hal yang harus disepakati secara bersama-sama. Nah, di sini saya akan coba mencontohkan. Di sini akan kita praktekkan bareng-bareng Bapak Ibu ya, kita sharing untuk bagaimana caranya membuat keyakinan kelas. Tapi di sini ada penjelasan definisi keyakinan kelas itu merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Dan orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinan daripada hanya mengikuti aturan. Jadi kalau aturan itu biasanya sudah dibuat oleh
musyawarah. Kalau peraturan itu udah dibuat dari atasnya, ya Bapak Ibu. Nah, terus pembentukan keyakinan kelas ini aja langsung sini ya Bapak Ibu. Kita praktikkan bersama-sama prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para siswa. Bapak Ibu, nanti ketika anak-anak sudah berpendapat kita catat. Nah, boleh di papan tulis atau boleh dimanapun, intinya harus tahu, gitu, harus tahu semuanya. Terus dan bisa melihat curah pendapat. Dan yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah. Dan yang terakhir adalah gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Nah, sekarang coba Bapak Ibu, ini mohon maaf sebelumnya, saya mengibaratkan Bapak Ibu itu peserta didik ya, siswa ya. Nah, coba di sini saya seorang gurunya. Saya akan membuat keyakinan kelas. Contohnya ini kelas 11 IPA 7 misalnya, ya 11 IPA 7. Nah, dalam membuat keyakinan kelas ini kita kesepakatan bersama. Kira-kira kita membuat kesepakatan kelas apa Bapak Ibu? Mohon maaf anak-anak nih, ini karena peserta didik. Ayo anak-anak, sekarang kita membuat kesepakatan kelas yang harus kita sepakati bersama-sama. Coba kira-kira apa ya nak ya? Kesepakatan kelas yang harus kita sepakati? Tiap pulang sekolah ada yang tiket. Oke, ini nggak ada ininya ya. Oke, terus apa lagi Bapak Ibu? Datang ke sekolah, atau mungkin ini kalau di kelas ya Pak, datang setiap jam pelajaran jadi tepat waktu ya Pak ya, jadi nggak boleh terlambat. Apa lagi? Oke, setiap guru menjelaskan tidak berisik. Sekali kita bahas dulu ya dari ketiga tadi, dari Pak Stefan. Tadi Pak Stefan bilang piket itu berarti coba harus membersihkan kelas saat pulang sekolah. Berarti coba kalau kita ubah menjadi kalimat positif itu gimana? Kalimat positif itu hindari kata jangan, tidak boleh, dan apa? Dan harus. Jangan, tidak boleh, harus itu kita hilangkan Bapak Ibu. Jadi kira-kira apa? Ini kan membersihkan kelas ya. Jadi apa kira-kira? Melaksanakan tugas tiket dengan bertanggung jawab. Bisa, ya bisa gitu ya. Jadi bukan kalimatnya jadi harus diubah menjadi kalimat positif dan itu harus memotivasi kita gitu. Jadi tadi Bapak Melaksanakan tugas tiket dengan bertanggung jawab. melaksanakan tugas tiket dengan penuh tanggung jawab itu bisa. Atau misalnya kita jangan membuang sampah sembarangan, itu kan nggak boleh ya. Kalimatnya masih kalimat negatif ya. Jadi diganti apa? Buanglah sampah pada tempatnya atau jagalah kebersihan. Itu kesepakatan kelasnya. Nah, yang kedua itu dari Pak Sugino, dari apa Pak? Oh, jangan terlambat masuk kelas. Berarti kita apa? Dibuat menjadi kalimat positifnya. Apa? Datang tepat waktu, itu bisa. Ya, terus tadi dari Bu Ani tadi apa Bu? Pintar cenahnya. Ya, memperhatikan guru saat menjelaskan. Atau misalkan jangan ribut, jadi kita harus menghargai satu sama lainnya, itu bisa. Ya, sampai sini paham Bapak Ibu? Jadi ini saya harapkan Bapak Ibu juga bisa membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang disepakati bersama-sama dengan peserta didiknya di kelas. Ya Bapak Ibu ya, bukan Bapak Ibu telah kesepakatan kelas bukan gini. Bapak Ibu telah hadir ke kelas, anak-anak boleh jajan, itu nggak bisa Bapak Ibu. Ya, jadi kesepakatan kelas ini harus apa tadi Bapak Ibu? Ya kalimat positif terus kenapa? Apa? Iya, kesepakatan, tapi kesepakatan itu harus ya membuat nilai-nilai kebajikan, betul sekali. Jadi coba kira-kira Ibu datang terlambat ke ruang guru, saya boleh jajan, itu gimana Bapak Ibu? Jadi kalau Ibu terlambat, saya berarti boleh keluar untuk kantin, itu gimana menurut Bapak Ibu? Kesepakatan kelasnya? Tidak ya, tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita membuat kesepakatan kelas itu harus disesuaikan dengan nilai-nilai kebajikan. Saya harapkan Bapak Ibu dan saya juga itu bisa menerapkan ini di
kelas kita, apalagi terutama wali kelas. Dan ternyata kesepakatan kelas itu bukan hanya wali kelas saja Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu di kelas belajar mata pelajaran nih, kita bisa buat kesepakatan sesuai mata pelajaran kita. Kayak saya seni budaya di kelas mana, nanti kita bikin kesepakatan kelas dalam belajar seni budaya bagaimana gitu. Ya, paham Bapak Ibu? Oke, selanjutnya. Ini tadi nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Ya, kembalikan barang ke tempatnya, berarti itu nilai kebajikan yang dituju apa Bu Sarah kira-kira tuh? Bertanggung jawab. Iya, bertanggung jawab. Nah sekarang dilarang mengganggu orang lain, nilai kebajikannya apa? Tadi ada tuh nilai kebajikan yang tadi saya jelaskan. Bisa saling menghargai? Oke. Nah, hadir selalu 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti disiplin kita. Nah, terus kalau dilarang menggunakan narkoba itu apa Bu? Ya, yang tahu ya Bapak Ibu ya. Ini mohon maaf sekali lagi saya bukan menggurui tapi sharing ilmu ya Bapak Ibu. Nah, di sini juga ada 5 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, yaitu yang pertama ada bertahan hidup, 2 kasih sayang, 3 kebebasan, 4 kesenangan, dan 5 penguasaan. Nah, Bapak Ibu coba nih ya kebutuhan dasar manusia. Ini saya lewat dulu ya. Nah, yang pertama itu tadi ada kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini adalah bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Ini kebutuhan bertahan hidup ya. Yang kedua, ada kebutuhan dasar manusia, kebutuhan cinta dan kasih sayang Bapak Ibu, yang dimana ini rasa diterima yang tinggi biasanya disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Saya mau belajar sama Nurul karena saya mau suka sama Nurul, atau saya mau belajar sama Bu Sarah, mau masuk asik belajar Bu Sarah karena saya suka dengan pelajaran Bu Sarah gitu. Ya, ini contohnya. Terus yang ketiga, kebutuhan kebebasan. Kebutuhan kebebasan ini adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ini kebutuhan kebebasan ini. Anak yang ini menginginkan pilihan mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan hal yang menarik. Selanjutnya ada kebutuhan kesenangan. Kebutuhan kesenangan ini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ya, dan terakhir ada kebutuhan penguasaan. Kebutuhan ini adalah berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, Bapak Ibu di sini ada contoh nih Bapak Ibu, ya. Ada contoh kasus dan ini luar biasa sekali ini terjadi ya Bapak Ibu, ini kasusnya real ada di sekolah kita ternyata. Dan ini Bapak Ibu ada kasus yang dimana Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tiduran dan tak acuh pada pelajarannya. Nah, Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3, kata Bu Dani. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tanpa malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku Bapak Ibu, dan sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah salah, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Nah, Bu Dani itu menawarkan kepada peserta didik lainnya. Ya, terus Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar ternyata Bapak Ibu. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilai pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris.
Pada saat ditegur oleh Bu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab diri, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengerjakan, kamu tidak mengerjakan, kamu tidak kasihan ya sama ibu. Nah, kira-kira Bapak Ibu membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar Bapak Ibu? Tadi kan ada 5 ya, 5 kebutuhan dasar ya. Kira-kira apa Bapak Ibu? Kenapa kasih sayang? Karena Fajar itu inginnya diperhatikan oleh yang lainnya, diperhatikan oleh guru, oleh temannya, termasuk oleh orang tuanya. Dengan membuat perilaku menyimpang, maka dia akan jadi pusat perhatian banyak orang. Terima kasih Mas Sugiro, betul sekali ya Bapak Ibu. Fajar ini berarti ternyata dia kebutuhannya berarti kebutuhan kasih sayang atau rasa cinta. Dia seperti itu mungkin mencari perhatian gurunya atau rekan-rekannya, gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini Bapak Ibu ada 5 posisi kontrol. Nah, di sini juga guru harus meninjau penerapan disiplin itu melalui serangkaian 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru ataupun atasan dalam melakukan kontrolnya. Itu menurut William Glasser-Gosset pada tahun 1998. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan ke penjelasan selanjutnya, ini ada tayangan video. Bapak Ibu coba simak, Bapak Ibu telah amati. Ya, kira-kira Bapak Ibu, respon Bapak Ibu bagaimana untuk masalah-masalah kasus ini? Ya, dan kira-kira mana yang baik untuk kita sebagai seorang guru untuk menghadapi suatu kasus yang dialami oleh siswa tersebut. Tapi ini kalau ini lah ya suaranya. Kira-kira mau Ibu? Posisi untuk biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menuduh. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dianggap guru hebat. Dampak yang terjadi pada guru ketika guru dianggap pada posisi tertentu adalah guru cenderung akan memberontak, bahkan dapat bunuh. Nah, ini kedua posisi membuat merasa bersalah.
Nah, Bapak Ibu, di posisi membuat merasa bersalah ini beda ya dari yang posisi penghukum tadi. Penghukum kan nadanya keras nih, terus menunjuk-nunjuk gitu ya. Dan coba bedanya apa Bapak Ibu, penghukum sama pembuat merasa bersalah tadi? Ya betul, ya dari nada bicaranya ternyata pembuat rasa bersalah itu jadi benar-benar anak tuh dia meratapi salahnya gitu. Jadi biasanya kalau membuat rasa bersalah itu kita sebagai seorang guru itu biasanya cara membuat berbeda dengan yang posisi penghukum. Penghukum lebih tegas, lebih keras, ya terus lebih ngeledek ya, intinya lebih kayak menakutkan gitu. Nah kalau pembuat rasa bersalah itu dia lemah lembut atau gimana Pak Stefan, kalau Pak Stefan terlambat nanti saya yang ditegur sama kepala sekolah. Jadi membuat si Pak Stefan itu jadi iya ya, merasa bersalah kalau dia guru mau ditegur ke bapak gitu ya. Nah itu membuat rasa bersalah. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Nah, benar. Namun kata-kata yang diungkapkan membuat murid merasa Bersalah. memandang diri dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, Nah ini dampaknya Bapak Ibu bersalah, dan ia akan berubah membuat murid merasa bersalah atau identitasnya gagal, rendah diri dan menarik diri dari lingkungannya. Yang ketiga ada posisi teman Bapak Ibu. Nah ini saya akui, saya di sini dulu ya kalau di sekolah itu saya merasa saya sebagai posisi teman Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu untuk posisi teman ini saya akui ya. Saya di sini di sekolah ini, saya bersama anak-anak itu saya memposisikan saya sebagai teman. Karena saya merasa sekali, saya merasa dekat dengan anak-anak itu Bapak Ibu. Jadi mereka juga menganggap saya teman, sahabatnya gitu. Jadi ini benar-benar saya akui ini posisi saya banget. Nah, posisi teman ini gimana Bapak Ibu? Bedanya apa lagi sama kedua yang tadi? Posisi teman. Kayak sibuk dulu, kayak enak punya obrolan gitu. Jadi kayak udah interaksinya kayak sama teman gitu ya. Terus aduh Mas Stefan terlambat lagi gitu ya. Kenapa terlambat? Ya sudah nanti saya nggak akan gini deh. Sana masuk aja nggak akan saya kok. Intinya kalau posisi teman itu jadi kita ya udah kayak sama teman aja gitu. Jadi masih bisa diutak atik gitu si guru ini. Saya merasa saya banget ini Bapak Ibu, walaupun sebenarnya saya juga masih terus belajar ya Bapak Ibu ya. Ternyata dalam posisi kontrol sebagai teman ini ya ternyata kurang efektif ya Pak ya, kurang baik juga sebenarnya. Jadi apa nih posisi apa yang baik Bapak Ibu dalam menghadapi masalah? Nah, posisi teman ini suara guru akan ramah, ya kayak sama teman aja ngobrol biasa, terus cenderung bersenda gurau dan menghangatkan suasana. Jadi kalau posisi sebagai teman ini jadi tidak tegang ya Bapak Ibu. Nah, dampaknya di sini ya murid akan bergantung kepada satu orang, faktor ketergantungan, murid juga tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Nah, di sini ada yang keempat, ada posisi pemantau atau monitor. Enggak, Bapak Ibu. Simak lagi.
posisi pemantau ini Bapak Ibu. Seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosi, tidak bisa negara atau menggunakan suara tinggi. Nah, sini dampaknya dalam posisi pemantau ini, murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa mengambil sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju dan tidak sepenuhnya mandiri. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu, posisi manajer. Orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke Bapak Ibu, coba dalam posisi manajer ini bagaimana Bapak Ibu? Bagus juga gimana? Mas Depan bagusnya gimana Mas Depan? Kayak menjelaskan. Boleh mikrofonnya dipinjam pula. Gimana Mas Depan? Kayak si gurunya tuh menjelaskan ke si muridnya tuh apa sih hal yang bikin kamu terlambat itu apa dan apa solusinya. Jadi si siswa ini bisa berpikir kritis kayak yang sebelum tadi gitu kan, bahwa saya tuh harus apa. Iya, berarti ini tadi saya jelaskan itu apa Kak? Yang pertama yang tadi saya jelaskan ini berkaitan sama apa berarti? Yang anak itu menggali solusinya sendiri gitu, menciptakan solusinya sendiri, mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan, itu berarti apa Pak? Berpikir kritis. Berarti itu apa? Restitusi. Ya, Pak, coba saya tanya Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol ini sebenarnya paling tepat yang mana Bapak Ibu? Posisi apa? Kenapa posisi manajer? Ya itu balik lagi ya Bapak Ibu, karena anak bisa memecahkan masalahnya sendiri, jadi anak punya solusinya sendiri. Ya, jadi masalah dari anak yang mengatasi solusinya dari anak sendiri. Nah ini Bapak Ibu, kita sama-sama belajar. Saya juga merasa kemarin-kemarin sebelum mengikuti program guru penggerak, saya merasa posisi saya ini posisi kontrol sebagai teman Bapak Ibu ya. Jadi ternyata apa yang saya lakukan itu ternyata ada dampaknya. Jadi dampaknya itu ya anak-anak bergantung sama saya. Tidak asal dulu jadi nggak takut, atau misalkan anak melakukan kesalahan minta tolong saya kadang-kadang Bapak Ibu ya. Jadi posisi kontrol yang paling tepat itu adalah posisi kontrol manajer Bapak Ibu. Ini yang kita bahas tadi mengenai pemahaman restitusi. Nah, untuk penanganannya Bapak Ibu, ternyata di sini saya akan membahas ini lanjut dan berkaitan. Saya akan membahas ininya, penanganannya itu melalui segitiga restitusi. Dan di sini juga mohon maaf, nah ternyata di antara 5 posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Jadi guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilakan murid
mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi masalah dari anak sendiri yang menyelesaikan masalahnya. Nah, di sini ada penanganan segitiga restitusi Bapak Ibu. Ini lanjut ya, kita ini memposisikan kita sebagai posisi manajer. Nah, segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan muridnya yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, pada segitiga restitusi ini ada yang pertama ada menstabilkan identitas Bapak Ibu, yang kedua ada validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nanti di sini juga saya akan memberikan contoh kasusnya Bapak Ibu, ya. Nah, di sini menstabilkan identitas ini kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, biasanya kalau menstabilkan identitas ini kita itu ini jadi kayak bukan mendukung ya, jadi dia menstabilkan suasana gitu. Jadi kayak kita itu bisa mengeluarkan berupa kalimat tidak ada manusia yang sempurna. Wajar, ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu kok. Namanya manusia pasti punya kesalahan, itu biasanya dia menstabilkan identitas. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, di sini ada validasi tindakan. Nah, validasi tindakan ini teori kontrolnya, semua perilaku memiliki alasan. Jadi saya yakin ketika peserta didik melakukan kesalahan, pasti dia ada alasannya. Entah itu bangun kesiangan, entah itu tidur di kelas, pasti mereka punya alasannya. Di sini kita harus validasi tindakan mereka. Coba saja, kamu kenapa sih kok tidur terus di sekolah? Ya saat pembelajaran di kelas kok kamu tidur terus? Nah, kita gali lah informasi itu. Kenapa alasannya? Bu, saya ngantuk. Iya, ngantuknya karena apa? Gitu. Bu, saya maaf sebelumnya saya semalam itu misal saya menjaga atau saya ternyata main game online atau scroll TikTok, terus kita gali terus. Nah, dalam posisi kontrol ini menurut yang kontrol semua tindakan manusia baik atau buruknya pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Jadi ada alasannya gitu ya. Setiap mereka melakukan kesalahan pasti ada alasannya. Kayak tadi, belajar kenapa ngantuk? Ya saya begadang karena semua TikTok itu bisa. Ya, itu jadi validasi tindakan yang salah. Nah, terus ada menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya itu kita semua memiliki motivasi internal. Nah, ketika langkah 1 dan 2 sudah sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Di sini nanti menanyakan, coba Fajar, kalau kamu tidur di kelas kira-kira itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat belum? Ya, bisa seperti itu. Ya, sudah sesuai dengan kesepakatan yang telah kita buat atau kesepakatan sekolah yang telah kita buat belum? Ya, jadi menanyakan itu. Wah, belum Bu. Jadi belumnya apa coba kira-kira gitu. Ya, iya Bu, saya tidak disiplin waktu atau saya tidak menghargai orang lain saat guru sedang menjelaskan, itu kan bisa. Nah, Bapak Ibu, di sini saya ada masalah juga. Ada masalah, banyak masalah Bapak Ibu sebenarnya saya. Ya, di sini ada contohnya. Nah, enggak Bapak Ibu. Ini saya mau memposisikan sebagai posisi manajer.
Bu? Kira-kira tahu semua. Keyakinan untuk selalu bertanggung jawab Bu. Kalau itu apa yang teman-teman sudah mencerminkan dari budaya itu maksudnya? Belum Bu. Ya mungkin kita harus minta malam buat anak tidur gitu, pelajaran tidur. Terus yang kedua, kami bakal diskusi sama keluarga kami dengan mereka mewakili orang tua supaya mereka bisa tidur lebih awal bisa istirahat. Yang ketiga yang mungkin kami bakal menjadi tugas yang dikasih untuk supaya seperti itu. Erwin udah punya solusinya. Ini soal apa sih sekali tanggung jawab Erwin? Ya, jadi tolong Erwin selesaikan masalah Erwin. Ya, terus Erwin jadi orang yang bertanggung jawab. Ya, Erwin memiliki bisa jadi ibu sampai bisa kembali ke usia. Ibu, Oke, Bapak Ibu, di sini saya mau sebagai apa, Bapak Ibu? Posisi sebagai apa? Ya, posisi sebagai manajer. Tadi masalah RBT apa Bapak Ibu? Tidur di kelas, terus apa Pak? Iya, ada dua masalah yang Erwin lakukan saat belajar Ubuntu ya. Jadi tidur di kelas dan tidak mengerjakan tugasnya. Nah di situ mana Bapak Ibu bagian mana yang saya menanyakan apa menstabilkan identitasnya bagaimana tadi? Tidak pada dia Bapak Ibu. Ya, jadi saya menanyakan kenapa Erwin melakukan seperti itu. Terus ya Bu, saya katanya tadi tidur dan tidak mengerjakan tidur di kelas dan tidak mengerjakan tugas itu. Karena saya kata kenapa? Katanya karena iya jagain mamanya sakit jalan itu terus ketika saya bilang ya Erwin membuat salah itu wajar gitu kan. Jadi saya menstabilkan identitasnya mengeluarkan kata-kata ya membuat kesalahan itu wajar. Nah terus setelah itu apa Bapak Ibu? Erwin itu langsung ini ya langsung menyadari atas kesalahan dia. Terus dia punya alasan bahwa dia itu tidak bahwa dia itu menjaga orang tuanya. Jadi makanya kenapa tidur wae di sekolah teh karena nanti begadang wae Bapak Ibu. Nah terus di situ saya tanya sebagai apa ya Bapak Ibu yang kedua tadi? Iya itu gimana Pak kira-kira Pak? Kan sering menstabilkan. Nah, validasi tindakan yang salah gimana Pak? Validasi tindakan yang salah itu guru menanyakan latar belakang kenapa dia melakukan suatu kesalahan. Aduh, tadi katanya ada di situ Pak yang menanyakan mereka apa bagaimana Pak? Alasannya? Iya, Ya, karena ya kenapa kamu ngantuk atau tidur di sekolah dan tidak mengerjakan tugas? Ya karena menjaga ibunya yang sedang sakit. Nah, itu validasi tindakannya Bapak Ibu, ya. Dan selanjutnya yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Tadi bagian mana saya menanyakan keyakinan ada tidak Bapak Ibu? Belum. Masa belum Pak? Ada nggak Pak? Bagian akhir. Gimana? Gimana Pak? Kira-kira nilai-nilai apa yang menurut kamu baik? Gitu. Benar? Ada lagi maksudnya ada? Ada, gimana Pak? Erwin masih ingat itu keyakinan yang konsekuensi tadi. Itu betul Pak. Jadi itu tadi saya menanyakan apa kayak aku masih ingat keyakinan kelas yang telah kita buat itu ya menanyakan keyakinan terus Erwin jawab apa Pak tadi Pak? Masih ingat Masih ingat apa cerita tentang apa? tentang bertanggung jawab. Nah itu bertanggung jawab dan akhirnya Bapak Ibu ketika kita menyelesaikan masalah dengan posisi kita sebagai posisi manajer dan menggunakan kayak segitiga restitusi ini, anak tersebut bisa membuat solusinya sendiri. Pak Siti tadi apa Pak Siti solusinya? Katanya Yaitu meminta maaf kepada guru. iya betul ya, jadi dia mau membuat solusi. Ya Bu, saya akan lebih bertanggung jawab dengan cara saya akan yang pertama saya akan meminta maaf kepada Guntur selaku guru kimianya. Terus apa lagi Pak? Mengerjakan tugas. Iya,
dan saya akan segera secepat mungkin untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru itu. Jadi akhirnya dengan masalah yang dibuat dia pun mempunyai solusi yang harus dia pertanggungjawabkan. Itu Bapak Ibu mungkin penjelasan dari saya. Nah ternyata kita sebagai seorang guru itu harus menempatkan diri kita itu sebagai posisi kontrol sebagai manajer Bapak Ibu, itu yang paling tepat. Setelah itu ya kita menggunakan segitiga restitusi ini untuk penyelesaian masalah terhadap peserta didik kita. Oke Bapak Ibu, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi budaya positif dalam pendidikan guru penggerak. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Terus terima kasih atas kesempatan dan waktunya pada Bapak Ibu yang telah berkenan untuk hadir dalam acara diseminasi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.